وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya, karena dengan rahmat dan pertolongan-Nya kita dapat bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman nanti. Saudara sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan beberapa pembahasan berkaitan dengan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang hakikat nafs atau jiwa. Sering diartikan di dalam bahasa Indonesia itu dengan bahasa jiwa. Beliau mengatakan wahia ma haqiqatun nafs, apa itu hakikat jiwa, atau juga sering disebut juga diri. Di dalam beberapa makna diterjemahkan diri itu nafs. Tapi kadang-kadang juga diartikan dengan kata hawa nafsu atau nafsu. Jadi kalau sebelum saya bahas lagi, kata nafsun di dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa makna dan terjemahannya biasanya. Satu, jiwa, atau juga kadang-kadang diartikan diri, karena jiwa dan diri beda ya. Kemudian juga kadang-kadang diartikan maknanya kata nafs itu adalah nafas. Ya, kadang-kadang artinya nafas, tapi juga kadang-kadang diartikan kata nafs itu adalah hawa nafsu. Ya, dan juga kadang-kadang diartikan nafs itu artinya adalah ruh. Diartikan ruh. Ya. Makanya dibahas oleh beliau. Kata nafs, yakni al-nafs yang jamaknya itu anfus, ya, atau nufus, itu bentuk jamaknya. Hal hiya juz'un min ajza'il badan atau 'ardun min a'radih? Apakah nafsun itu adalah bagian dari tubuh? Ya, ataupun jism sakin lahu mawdi' fihi au jauhar mujarrad, ataupun dia adalah dia tersendiri, bukan termasuk dari badan. Kalau termasuk dari badan itu berarti kayak hidung, itu termasuk dari badan. Wajah itu termasuk dari badan. Atau dia berdiri sendiri, ya. Ataupun apakah
nafsun itu artinya adalah ruh, ya, ataukah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nafsun yang artinya hawa nafsu di sini adalah al-imarah atau ammarah, yang senantiasa memerintahkan pada kejelekan, berarti hawa nafsu, atau lawwamah yang mencela, atau nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, artinya bisa diartikan jiwa, ya, ataukah dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Ini yang dibahas oleh beliau. Fal jawab, jawabannya adalah ini banyak disebutkan oleh orang-orang berkaitan dengan ini. Begitu juga para ulama tentang nafs, kata nafs. Tentu berbeda pendapat di kalangan ulama tentang makna an-nafs. Sebagaimana disebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari, yang sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah orang yang ingin memerangi pemahaman Mu'tazilah. Ya. Karena pemahaman Mu'tazilah ini cenderung sumbernya hanya akal. Sehingga sebenarnya niatannya, kalau kita ditanya, niatannya mereka itu semuanya adalah niatan yang baik. Saya ulangi, semua niatannya baik, hanya saja caranya kurang pas. Karena sesuatu yang niatan baik tapi caranya tidak pas, maka jadi tidak baik. Atau sebaliknya. Makanya seorang dalam beribadah itu syarat diterimanya amalan itu dua, niatan sama apa? Cara. Kalau niatan seorang dalam beribadah itu salah, meskipun caranya benar, tetap salah. Seorang sholat, tetapi dia niatannya tidak karena Allah SWT, atau niatannya karena riya. Padahal sholatnya sudah benar caranya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tetap salah, maka menjadi syirik. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang niatan sholatnya sudah benar karena Allah SWT, tetapi caranya, dia tata caranya sholat itu tidak benar, maka ditolak. Taib, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, kenapa saya menjelaskan kenapa Ibnu Qayyim menyebutkan ini? Karena banyak sekali beliau sebutkan ta'ifah atau beberapa orang dalam memahami sebuah pemahaman termasuk dalam masalah roh nanti. Di antaranya Abul Hasan Al-Asy'ari yang dahulu dia merasa bahwasanya Mu'tazilah ini niatannya benar, tapi caranya salah. Niatannya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesamaan dengan makhluk, tapi justru terjerumus padanya. Ambil contoh, orang Mu'tazilah akan menganggap bahwasanya keyakinan mereka bahwasanya tentang tangan contohnya, atau tentang istiwa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arsy bersemayam. Maka menurut Mu'tazilah maknanya bukan seperti itu. Bagi mereka, keyakinan mereka adalah Allah istaula, atau Allah tidak bersemayam. Maksudnya Allah itu mencakup, meliputi. Dan antum tahu kalau meliputi itu berarti apa? Menguasai. Ya. Begitu juga ketika berbicara tentang tangan Allah SWT, maksudnya adalah kekuasaan. Niatan orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak boleh sama dengan makhluknya.
Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Tetapi justru terjerumus pada sifat atau mensifati Allah SWT yang bukan sifat yang telah Allah sebutkan. Ya. Sehingga mengartikan berbagai hal sesuai dengan kehendaknya atau kehendak akalnya. Maka diartikan tangan itu adalah kekuasaan. Diartikan istawa artinya adalah meliputi atau menguasai. Kemudian nanti diartikan semuanya diartikan dengan arti-arti yang tidak ada dalilnya. Sehingga yang terjadi, ya, ingin mensucikan Allah justru terjerumus pada menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Allah meliputi. Bukankah salah satu sifat makhluk juga meliputi? Sama sebenarnya. Tetapi ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami itu. Memahaminya adalah bagaimana Allah SWT mempunyai sifat yang telah Allah sebutkan sendiri. Kita meyakininya, tapi tidak menyerupakannya. Udah situ, selesai sudah. Tidak usah ribet. Ya Allah istawa ala arsy, ya udah istawa ala arsy. Sebagaimana yang difahami oleh Imam Malik rahimahullah, begitu juga Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 4 imam mazhab dan seluruh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya sudah istiwa itu orang tahu apa arti istiwa. Tetapi bagaimananya hanya Allah yang tahu. Tentu kadarnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Tidaklah sama, tidak ada yang sama bagi Allah SWT dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian mengubah dan merevisi dari pemahaman orang-orang Mu'tazilah ini, namun masih terjerumus pada hal-hal yang sifatnya mensifati Allah yang bukan sifatnya. Tapi Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan orang-orang berbeda pendapat tentang roh dan nafs. Roh dan nafs. Begitu juga tentang al-hayah atau kehidupan. Wahal ar-ruh hiyal hayat, apakah ar-ruh itu artinya adalah kehidupan atau yang lainnya? Ataukah juga apakah ruh itu merupakan anggota tubuh atau bukan? Ya. Maka disebutkan juga sebagian ulama termasuk An-Nadzam mengatakan roh itu adalah bagian dari tubuh dan dia adalah jiwa atau nafs. Kemudian di antaranya adalah Ja'far bin Harb juga pernah mengatakan, kami tidak tahu roh itu berdiri sendiri atau bagian dari badan. Kemudian beliau mengatakan, dan ini hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdalil pada surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan banyak sekali berbagai pendapat-pendapat para ulama dan dari kalangan orang-orang atau keyakinan orang-orang manusia. Maka disebutkan di antara orang berpemahaman ar-ruh itu adalah ad-damus safi al-khalis minal kadir wal afunat, darah yang suci, yang bersih dari berbagai kotoran, ya,
Ini menurut sebagian orang, sehingga beranggapan bahwasanya roh itu adalah kehidupan. Karena tanpa adanya roh berarti tidak hidup. Karena manusia yang mati berarti rohnya nggak ada. Sebagaimana kalau orang itu darahnya sudah tidak ada, maka roh itu adalah darah yang suci, yang bersih. Dan itulah kehidupan. Kemudian di antara yang lainnya juga mengatakan roh itu adalah nafs, jiwa yang ada pada diri seseorang. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya roh itu adalah merupakan ciptaan Allah yang Allah ciptakan tersendiri, berbeda dengan badan, tetapi dia mengikuti badan jika hidup. Ya, maka kalau dia mati berarti rohnya sudah tidak ada. Dan lain sebagainya. Ini panjang lebar sebenarnya di antara pendapat-pendapat orang tentang roh. Ya, tentang roh. Kemudian begitu juga disebutkan, sebagian mengatakan roh itu ya bagian dari badan. Cuman sebelah mana ya Allah yang tahu. Ya, pokoknya dia adalah bagian dari badan, sebagaimana tangan itu adalah bagian dari badan. Namun roh ini bagian inti, sehingga jika tidak ada maka dia pasti akan mati. Kalau orang itu nggak ada rohnya berarti mati. Ya, wallahu taala a'lam. Maka kemudian Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama, mazhabnya tentu adalah Syafi'iyah, hidup di Mesir. Namun beberapa pemahaman beliau mengarah beberapa ke arah Mu'tazilah yang disebutkan oleh para ulama tentang Fakhruddin Ar-Razi. Tapi beliau adalah ahli tafsir. Dia mengatakan bahwasanya wa ammal qismu tsani wa huwa anna al-insan ibaratun an jismin mahsus mawjud fi dakhil hadzal badan fal qailuna bi hadzal qaul ikhtalafu fi ta'yin hadzal jism ala wujuh. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu terdiri dari badan yang khusus yang ada di dalam tubuh, ya. Kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang itu. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya roh itu sendiri ada di dalam badan, ya, jadi bagian dari jism atau badan. Tapi ada yang mengatakan tidak bagian dari badan, sehingga ada yang mengatakan itu adalah darah, itu adalah ya jiwa atau diri, sering diartikan diri, ya. Dan lain sebagainya. Perbedaan panjang sekali dengan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, tentang roh ini. Bahkan ada yang mengartikan roh itu adalah bagian dari akal, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan berbagai macam makna. Sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 43. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mematikan jiwa anfus. Kalau ini diartikan roh, maka ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan roh itu bisa mati sebagaimana badan bisa mati. Kemudian yang mengartikan jiwa ini mengartikan bahwasanya ketika badan itu hilang rohnya, berarti jiwa itu adalah diambil atau rohnya itu diambil. Maka disebutkan
Allah yang telah mematikan jiwa-jiwa pada saat waktunya mati. Wallati lam tamut, adapun jiwa-jiwa yang belum saatnya mati, tetapi dia sudah mati dalam kondisi tidurnya atau di dalam tidurnya, fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka Allah akan menahan roh orang yang sudah saatnya mati. Artinya apa? Orang ini sudah saatnya mati, ajalnya sudah tiba, maka rohnya diambil dan tidak dibalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan yang lainnya yang belum saatnya mati sehingga ditunggu sampai waktu atau ajalnya tiba. Begitu juga di dalam surat Al-An'am 93. Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Ya, dan seandainya kamu melihat kepada orang-orang yang zalim pada saat mereka itu dalam kondisi sakaratul maut, kemudian malaikat-malaikat itu basitu aydihim, menjulurkan tangan-tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, hari ini kalian akan diberikan ganjaran terhadap apa yang telah kalian lakukan berupa azab yang menghinakan. Nah, di sini jamaah Allah SWT menunjukkan satu, malaikat menjulurkan tangannya. Artinya ini menunjukkan malaikat mengambil roh dengan bahasa keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Berarti mengartikan ini, banyak ulama yang mengartikan anfus di sini, nafas artinya adalah apa? Roh. Karena orang itu kalau diwafatkan berarti diambil rohnya atau dicabut nyawanya, maka artinya nyawa ya atau roh. Kemudian di sini disebutkan ada makna dikeluarkan, kemudian diazab, ya, kemudian roh itu ya dikembalikan pada waktunya dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang tadi di atas. Ini menunjukkan bahwasanya roh itu adalah Allah ciptakan sendiri, tapi dia akan disatukan dengan badan sehingga bagian dari badannya. Maka yang nanti akan merasakan azab, baik itu di alam kuburnya maupun merasakan azab nanti di akhirat adalah roh dan badan. Ya, roh dan badan, bukan rohnya saja. Dalil-dalil hadis banyak sebenarnya tentang hal ini, sebagaimana juga disebutkan tentang fisik ahli neraka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan para ahli neraka nanti mereka kulitnya akan dipertebal oleh Allah SWT. Jadi dijadikan kulitnya para ahli neraka itu tebal sekali, sejauh sekian perjalanan. Ya, kemudian supaya apa? Merasakan azab. Karena kalau seandainya ahli neraka itu kulitnya seperti kulit kita sekarang, yang terjadi apa? Enggak merasakan siksaan. Enggak merasakan siksaan. Kok bisa? Kulit kita yang sekarang, andai kata terkena ya zat tertentu gitu ya contohnya, atau terkena panas yang sangat, apa yang terjadi? Langsung terbakar dan langsung mati. Kalau orang diadab tapi langsung mati, kira-kira gimana? Merasakan sakitnya enggak? Sebentar doang. Padahal intinya diadab di neraka supaya apa? Supaya merasakan sakitnya berkelanjutan. Makanya kan bahasanya kullama nadijat juluduhum, kata Allah SWT.
Setiap kulit-kulit mereka, lihat ya, yang disebut kulit karena yang merasakan, ini sampai dibuat penelitian ilmiah tentang kulit manusia. Karena yang merasakan adab, merasakan sakit itu pada lapisan kulit. Makanya Allah berikan lapisan kulit ahli neraka itu tebal. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka sudah matang, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Lihat ya. Ini. Tapi cuma Allah SWT, sehingga kalau seorang itu rohnya tidak ada, kemudian dia diazab, merasakan sakitnya enggak? Enggak merasakan sakit. Makanya ada bahasa seorang penyair juga mengatakan, ya, mali jurhin bimayitin ilamu. Adanya luka pada mayit jenazah itu tidak akan menyakiti. Artinya apa? Dia udah mati, enggak merasakan sakit. Merasakan sakit kalau ada ruhnya. Ya, merasakan sakit kalau ada ruhnya. Sehingga inilah yang menjadi dalil oleh para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya roh itu bagian dari tubuh ketika dia hidup, tetapi dia berdiri sendiri. Artinya dia punya fisik tersendiri. Jadi beda dengan badan terpisah, ya. Tetapi dia satu kesatuan. Sehingga manusia utuh itu kalau disebut ada jasad dan roh. Ya. Maka beliau berdalil dengan panjang lebar tentang hal ini, ya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hal itu. Kemudian kadang-kadang kata nafs diartikan tadi, kadang-kadang diartikan roh. Kadang-kadang nafs itu juga Allah menyebutkan mensifati nafs itu artinya adalah bukan artinya roh, tapi diartikan jiwa atau nafs lawwamah. Sedangkan roh yang artinya fisiknya roh. Nanti ya, fisiknya roh. Ya, itu juga diartikan kadang-kadang nafs, akhriju anfusakum tadi. Keluarkanlah jiwa-jiwa kalian roh. Nah, kadang-kadang artinya jiwa yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Ya, ini contohnya begini. Allah mensifati nafs itu dengan kata apa? An-nafs lawwamah, an-nafs al-ammarah bisu. Sehingga Allah SWT berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung memerintahkan kepada keburukan. Maka sebagian ulama mengatakan an-nafs al-ammarah bisu itu jiwa yang cenderung memerintahkan keburukan adalah hawa nafsu. Maka jiwa itu mempunyai hawa nafsu. Kenapa? Analoginya bergampang. Ketika seorang, mohon maaf ya, sudah mati, rohnya tidak ada, dia punya nafsu tidak? Saya tanya, dia punya nafsu enggak? Enggak ada. Bisa difahami ya? Memang kalau kita baca sekali dua kali mungkin agak bulat-bulat, agak ribet gitu ya, muter-muter memang. Tapi beliau berdalil dengan dalil yang panjang sekali tentang hal ini. Tetapi kalau kita pahami lagi, gampangnya kalau saya menganalogikan seperti itu, biar antum lebih mudah memahaminya. Sehingga kenapa roh juga, nafs itu juga diartikan adalah jiwa yang cenderung memerintahkan pada keburukan, yakni adalah hawa nafsu. Karena pada saat rohnya orang itu tidak ada dalam tubuhnya, maka orang itu tidak merasakan hawa nafsu. Nggak ada orang mati, mohon maaf ya, pengen makan, nggak ada. Kalau pengen makan berarti belum mati, Pak. Makanya ada kisah nyata, orang itu koma. Koma itu ternyata belum mati.
Ya, koma itu. Dalam kondisi sampai 3 bulan seingat saya. Ternyata setelah 3 bulan bangun dari komanya, minta makan, kelaparan dia mungkin. Begitu makan, habis beberapa yang dia inginkan, habis itu tidur lagi, mati. Rizkinya belum habis. Ya, rizkinya belum habis yang ada di dunia ini. Maka kita dapati, ini kita dapati kan, ini cerita dari kakak ipar itu. Mertua itu ketika meninggal, sebelum meninggal, dia sempat, nggak doyan makan, apapun nggak ada makanan apa yang masuk. Di ICU, kemudian dia minta pisang. Kasih pisang 1, makan habis 1 pisang. Habis itu dia sholat, tidur, udah hilang. Memang rezekinya masih ada 1 pisang. Iya benar, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah Allah mengambil nyawa seseorang atau Allah mematikan seseorang kecuali rizkinya sudah disempurnakan. Maka bahasanya apa? Hatta yastawfiya rizqaha, sampai Allah menyelesaikan rizkinya. Jadi kalau rizkinya di dunia masih ada, itu orang nggak akan mati. Ya, dikasih dulu sampai selesai. Kalau sudah mati, berarti rizkinya udah habis di dunia. Sehingga juga artinya kayak gini, orang kalau ini masih ingin makan, masih punya nafsu makan, berarti dia apa? Belum mati, rohnya masih ada. Maka pada saat rohnya sudah diambil oleh Allah SWT, diambil oleh malaikat, maka jasad ini tidak merasakan apa-apa. Jasad ini sudah tidak ada rasa keinginan, hawa nafsunya sudah tidak ada. Maka kenapa kata nafs untuk diartikan hawa nafsu juga diartikan roh. Paham ya runtutan berpikirnya? Baik, saya lanjutkan. Kemudian kenapa banyak sekali di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama menjelaskan makanan roh, seakan-akan roh itu hidup kemudian harus dikasih makan. Ya, makanan roh itu adalah apa? Ibadah. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim kalau di dalam beberapa bukunya yang lainnya mengatakan, kenapa seperti itu? Karena Allah menciptakan roh itu diciptakan duluan. Roh itu butuh dikasih makan. Ya, ini pendapat Ibnu Qayyim ya. Roh itu sudah diciptakan oleh Allah SWT duluan sebelum jasadnya ada. Dan Allah menciptakan roh, makanya roh itu dinisbahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Maka bahasa Allah SWT apa? Wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah meniupkan kepadanya rohnya. Rohnya Allah. Artinya apa? Menisbahkan pada Allah SWT. Ya, tentu pemahaman Al-Sunnah tidak mengatakan bahwasanya itu adalah rohnya Allah, berarti bagian dari Allah, sebagaimana pemahaman orang-orang wahdatul wujud. Nanti akan macam-macam. Ya. Maka kemudian ya, roh itu Allah ciptakan dan dinisbahkan kepada Allah. Maknanya apa? Roh yang selamat kalau dikasih makan sesuai dengan ajaran Allah SWT, itu makanannya roh. Maka kita dapati roh itu akan senantiasa hidup, ya. Roh itu akan senantiasa kuat pada saat orang itu rajin beribadah kepada Allah SWT. Ya, baik, saya kembalikan tentang kata nafs, ya, dibahas oleh beliau. Karena kata nafs itu juga diartikan itu, ya, hawa nafsu. Karena juga disebutkan an-nafs al-lawwamah. Ya kan? An-nafs al-lawwamah. Allah mengatakan nafsun lawwamah, yakni nafsun yang cenderung mencela diri. Seakan-akan berarti roh itu seakan-akan hidup yang mencela diri. Bisa difahami ya ini roh. Kemudian
roh juga disebutkan atau nafs disebutkan dalam bentuk an-nafs al-mutmainnah. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Fajr ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, diridhoi. Nah ini. Baik, kemudian ikhwallah syadakumullah. Selanjutnya juga kata ruh ya. Kata nafs itu juga diartikan diri. Ya. Ila anfusikum fi anfusikum. Contohnya ya, Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Anfus itu jamak dari nafs. Artinya dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat? Di sini sebenarnya Allah berbicara tentang tadabbur terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di akhir wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sam dan lain sebagainya. Maka disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap atau pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat? Tidak memperhatikan yang ada pada diri kalian. Kita punya hidung, punya mata, kemudian kita bisa melihat, kita punya roh, punya macam-macam. Kalian tidak melihat. Artinya jemaah yang Allah SWT berarti kata nafs juga diartikan diri. Karena diri di sini bukan hanya roh. Diri di sini termasuk jasad yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Kenapa termasuk jasad? Karena apa? Yang diminta untuk mentadaburinya adalah yang ada pada dirinya, termasuk jasad yang ada. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang kan ya. Ya, kok bisa? Karena sebenarnya fisik badan kita juga tidak bisa dipisahkan dengan adanya roh. Maka kadang-kadang diartikan atau dibahasakan oleh Allah SWT kata nafs. Artinya keduanya. Baik. Lanjutkan. Kemudian kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengartikan atau memaknai nafs ya, selain daripada tadi hawa nafsu, kadang-kadang diartikan roh, kadang-kadang diartikan jiwa ya, atau kadang-kadang diartikan diri ya. Tapi juga kadang-kadang diartikan kata nafs itu adalah nafas. Ya. Arti apa? Nafas. Nafas itu ya nafs. Kok bisa? Karena nafas itu simbol dari yang namanya adanya roh yang ada di dalam diri. Coba perhatikan ya. Orang kalau tidak punya nafas berarti apa? Mati. Kalau orang mati, rohnya ada enggak? Enggak ada. Maka kalau orang masih ada nafasnya, berarti dia apa? Masih ada rohnya, masih hidup. Faham ya? Kenapa kadang-kadang kata nafas juga diartikan nafas? Nafas bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab itu. Nafas. Ya. Makanya ya tanafas. Ya. Allah membahasakan subuh, waktu subuh itu dengan was-subhi idza tanaffas. Seakan-akan bernafas. Ya. Artinya apa? Nafs juga diartikan nafas, karena nafas itu simbol dari roh yang ada di dalam diri. Karena seandainya orang nggak ada nafasnya, berarti nggak ada rohnya, mati. Oke ya, tahu korelasinya kenapa kata nafs di dalam Al-Quran diartikan berbagai macam.
Ya, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kata nafs yang beliau bahas. Sebenarnya panjang lebar, ini saya singkatkan aja. Hakikat kata an-nafs. Ya, nafs itu apa? Ya, maka beliau berdalil dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalamnya sebagaimana tadi saya sebutkan, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abu Hurairah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Kata Rasulullah SAW, roh itu adalah junudun mujannada. Junud itu arti aslinya adalah jundun jamak dari jundun. Jundun itu tentara. Tahu tentara ya? Junudun mujannada maksudnya adalah roh-roh itu berbagai macam sesuai dengan sifat-sifat mereka. Maka barang siapa yang saling tahu, maka mereka akan iktalaf, ya, bersatu. Dan barang siapa yang saling memungkiri, maka akan saling menyelisihi. Ini kinayah atau bahasa yang maknanya adalah begini. Roh-roh masing-masing orang itu bergantung pada apa? Kesesuaian dengan dirinya. Maka roh-roh Allah kumpulkan sesuai dengan masing-masing. Roh-roh orang yang baik, maka Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Rohnya orang yang rajin sholat, ya, dikumpulkan dengan orang-orang yang memang rajin sholat, orang-orang ahli sholat. Rohnya orang-orang ahli puasa dan lain sebagainya. Junudun mujannada, berbagai macam sesuai dengan karakter dari rohnya dia. Begitu juga kalau rohnya orang-orang yang jelek, rohnya pemabuk, maka Allah kumpulkan dengan rohnya pemabuk. Ya. Sehingga zaman Allah SWT, kalau orang itu saling memungkiri pasti akan saling menyelisihi. Ya. Rohnya juga sama. Maka tidak akan mungkin Allah kumpulkan rohnya orang yang ahli sholat dengan orang yang pemabuk, nggak mungkin. Allah pisahkan. Ya, makanya sama Allah, kenapa Rasulullah SAW itu tentang sholat. Rasulullah perintahkan apa? Luruskan dan rapatkan. Ya kan? Luruskan, rapatkan. Hadu bainal manaqib wal aqdam. Bahkan lurus itu punggung dan pundak dan kaki. Ya, meskipun khilaf di kalangan ulama tentang apakah kalau punggung saja pundak saja sudah cukup tanpa kaki atau sebaliknya kaki saja tanpa pundak. Karena pundak jadi agak mepet gitu ya. Ini khilaf tentunya panjang di kalangan ulama. Tapi itu bukan itu. Intinya merapatkan dan luruskan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Jangan pernah kalian berselisih. Lihat ya. Artinya menyelisihi Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah SAW. Maka niscaya Allah akan cerai beraikan hati-hati kalian. Yakni Allah cerai beraikan jiwa-jiwa kalian. Maka korelasinya apa? Nanti di akhirat orang-orang itu akan saling bermusuhan. Demi Allah, Allah mengatakan semua orang akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa tidak akan saling bermusuhan. Akan saling apa? Bersaudara. Ya, orang yang bertakwa tidak akan saling bermusuhan. Bentuk permusuhannya macam-macam sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada orang yang sudah dihisab, kemudian sudah, ini amalan kebaikannya banyak. Datang orang
kemudian berkata, ya Allah, dulu dia telah menghinaku, dulu dia telah mendolimiku, dulu dia telah mengambil hartaku dengan zalim, maka kemudian diambil pahalanya dikasihkan. Permusuhan nanti, kamu kok ngambil, kamu itu saling begitu. Nah, orang yang bertakwa nggak mungkin. Udah jelas-jelas surga tempatnya. Ya, nggak akan mereka akan bermusuhan. Bahkan permusuhan itu antara bapak dan anak, antara saudara dengan saudaranya. Perebutannya salah satu yang disebutkan Rasulullah SAW. Anak dan bapak saling berebut amalan. Artinya saling berebut pahala. Satu dengan yang lainnya. Mana pahala? Dulu kamu sudah saya besarkan, kata bapaknya. Dulu kamu sudah saya besarkan. Ya, sekarang mana pahala? Kata anaknya, saya nggak bisa, nggak punya. Ya, ini untuk saya sendiri. Kenapa? Mereka saling bermusuhan ketika di dunia nggak punya amalan kebaikan. Maka ikhwah, kenapa? Kita itu diperintahkan untuk apa? Berada dalam sebuah lingkungan orang-orang yang soleh, supaya rohnya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh, dan mereka akan masuk dalam surganya Allah SWT. Panjang korelasinya. Antum bisa bayangkan kenapa Rasul mengatakan suruh milih yang teman yang baik? Iya enggak? Rasul suruh pilih apa? Teman yang baik. Seorang itu ala dini khalili. Seorang itu bersama dengan apa? Agama temannya. Artinya apa? Orang kalau temannya jelek pasti akan ikut jelek. Minimal terpengaruh. Itu loh roh arwah junudun mujannadah itu seperti itu. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, ini kisah nyata dari seorang yang dulu murid saya. Kemudian kuliah, namanya di lingkungan kuliah itu kadang-kadang tergantung teman. Nah, dia ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah ya, kumpulannya orang yang mabuk. Tapi orang mabuk ini orang-orang kaya, jadi sering dia dikasihin, diajak, ayo makan-makan gitu ya, seneng kan manusia. Saya bilang jangan kamu dekat-dekat, mendingan kamu berteman dengan orang-orang yang lainnya. Enggak, saya nggak ikut-ikut kok. Artinya apa? Nggak ikut-ikut, mabuk, nggak ikut-ikut, cuma ngobrol-ngobrol. Pertamanya nggak ikut-ikut memang. Pertamanya, lama-kelamaan apa? Ngikut. Awalnya cuma ditawari rokok, lama-kelamaan mau karena nggak enak sama teman, ya nggak? Lama-kelamaan ditawari mabuk, udahlah dikit aja, seruput, ya akhirnya ngikut. Itu loh teman, bahaya teman. Ya, sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tentang teman yang jelek itu dibahas itu. Bahkan Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr, beliau juga mengatakan penyebab turunnya iman seseorang itu teman yang jelek. Teman yang buruk itu menyebabkan iman seorang itu turun. Salah satu contoh yang paling ringan itu kalau dua orang sama temannya atau bertiga terserah, pokoknya berteman dalam sebuah perjalanan bukan sampai safar, yang artinya perjalanan biasa, mungkin ke Jakarta, ya. Kemudian sudah waktunya asar ini, sholat dulu yuk. Kata temannya, nggak usah, ntar aja di sono. Temannya jelek ini, ntar aja di sono. Akhirnya sampai sono macet, nggak dapat sholat asar. Gara-gara teman yang jelek. Maka imannya jadi turun gara-gara teman yang jelek. Wallahu a'lam. Ini al-arwahu junudun mujannadah. Baik. Sama sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dan Rasulnya mensifati roh itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Ada sifat jelek, sifat menunjukkan itu adalah jiwa. Jadi ditentukannya seseorang itu dari apanya? Dari jiwanya. Artinya
Kalau tubuh ini tidak ada ruhnya, tidak ada jiwa yang ada di dalamnya, dia bisa berbuat enggak? Enggak bisa berbuat, enggak bisa berbuat apa-apa. Maka yang menentukan adalah roh yang ada di dalamnya. Maka pantas kenapa? Ya, kadang-kadang diartikan roh itu juga artinya apa? Hati. Ngerti enggak? Kadang-kadang diartikan apa? Hati. Hati yang selamat adalah hati yang begini. Ciri-ciri hati selamat Ibnu Qudamah juga menyebutkan ciri-ciri hati yang sehat. Kadang-kadang hati diartikan roh. Ya. Hati yang sehat padahal yang melaksanakan anggota tubuh, tapi digerakkan oleh siapa? Karena adanya roh. Karena anggota tubuh nggak akan bisa bergerak kalau tanpa adanya roh. Maka kata Ibnu Qudamah, ciri-ciri hati yang sehat salah satunya adalah jika dia ya mendengar seruan Allah, maka dia bersegera. Ya, dia bersegera. Itu ciri-ciri. Dan dia akan merasa penat terhadap dunia, ya, dibandingkan terhadap akhirat. Maka dia terhadap akhirat tuh gembira, senang. Ya, makanya dicontohkan apa? Rasulullah SAW membahasakan sholat itu sebagai apa? Istirahat. Kata Rasulullah SAW kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya berarti kalau istirahat itu apa? Istirahat itu apa? Enak. Istirahat itu apa? Nyaman. Kalau antum istirahat, pengennya lama apa pengen sebentar? Pengen sebentar, Ustaz. Saya istirahat sebentar. Oh iya, karena bisanya sebentar. Coba kalau boleh lama, kira-kira pengennya istirahatnya apa? Lama, betul nggak? Anak sekolah semua, ya istirahat berapa menit? 5 menit, wah sebentar sekali gitu ya. Semua suruh istirahat setengah jam, wah seneng, betul nggak? Maka sholat itu pengennya apa? Lama. Kalau hatinya sehat. Kadang-kadang hati kita memang kadang-kadang saatnya sehat, kadang-kadang saatnya sakit. Kalau lagi sehat enak, sehat. Kalau lagi sakit, aduh lama sekali ini ya. Tadi Pak Wasron baca apa sih ini? Seumpama gitu ya. Kalau lagi sehat, sangat menikmati. Aduh, kok cepat sekali Pak Wasron, yang lama gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau hatinya sehat. Bisa mengukur ya. Itu kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Itu salah satu dari sekian banyak yang beliau sebutkan. Baik, Alhamdulillah sudah jam 6. Pembahasan kita masih tersisa beberapa, nggak banyak sebenarnya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat pembahasan kitab Ar-Ruh. Nanti kalau kita sudah selesai dari kitab Ar-Ruh, kita berpindah pada kitab yang lain. Tentu sebenarnya kalau dihitung selesai hatam enggak ya. Saya selesai enggak. Karena saya tidak bahas detail-detailnya satu persatu saya bacakan enggak. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu ijazah di dalam ilmu dulu itu ada pengakuan itu ada beberapa. Salah satunya adalah ijazah, yakni saya bolehkan kamu untuk meriwayatkan. Ini ijazah. Atau yang kedua riwayat langsung mendengarkan, langsung diberitahu. Jadi modelnya begini. Satu, guru yang membacakan dan menjelaskan. Dua, murid membacakan, kemudian guru menjelaskan. Paham ya? Ini makanya saya contohkan, ini tahdzib nikmah aja ya. Saya tidak untuk menyombongkan diri, demi Allah tidak ada. Beberapa bulan yang lalu saya ikut pelajaran kitab Ada wa Dawa miliknya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Itu pelajarannya online ya. Karena guru saya di Saudi, di Madinah. Saya di sini. Kalau saya harus datang ke Madinah setiap pekan, nggak bakal mampu kayaknya. Belum mampu.
Ya, artinya Masya Allah ya, sekarang teknologi itu dimanfaatkan. Online langsung dibacakan oleh gurunya, langsung murid juga membacakan, langsung. Kemudian selesai itu dinyatakan udah ada, nanti ada beberapa yang ada ujian-ujiannya sampai Masya Allah ya. Nanti kalau udah lulus sudah dapat ijazahnya. Nah, dikirim ijazahnya tuh. Antum tahu pesertanya berapa? Sedunia ini, sedunia. Bener. Ada orang Afrika, orang macam-macam. Pesertanya satu grup itu 3.000. Ada 2 grup. Maksudnya dalam satu sesi itu ada 2 grup. Yang grup satunya lagi 4.000, hampir 5.000. Saya Masya Allah, banyak ternyata. Ya, ini contoh. Ini ilmu, cara penyampaian ilmu dan cara periwayatan yang hari ini mulai banyak hilang. Ya, paling cuma di negeri-negeri Timur Tengah aja. Di Indonesia jarang. Ya, benar-benar tuntas sampai selesai pembahasan kitab itu. Dibacakan sampai selesai benar-benar enggak seperti saya ringkaskan gini enggak ya. Kalau saya bacakan antum cuma 1 pekan sekali. 1 pekan, 1 bulan sekali. Belum tentu, udah gitu, belum tentu paham saya bacakan. Saya tidak mengatakan enggak paham ya, belum tentu paham. Ya, artinya mungkin di antara antum ada yang paham, ya sebagian, dan lain sebagainya. Tapi kan enggak tuntas, nanti enggak selesai-selesai. Ya, saya pengen setidaknya kita kenal sajalah terhadap kitab para ulama. Kita kenal terhadap tulisan-tulisan para ulama yang ditulis oleh para ulama, sehingga apa? Mengembalikan kita terhadap kehidupan para ulama dulu. Kalau kita mau dikembalikan seperti dulu benar-benar belum siap. Benar belum siap. Dulu tuh jauh ilmu, nuansa ilmu. Di mana-mana tuh nuansa ilmu. Kalau saya bahasakan nih, segoblok-gobloknya orang dulu. Awam-awamnya orang dulu itu hafal Al-Quran. Maka kalau ada anak kecil di umur 10 tahun belum hafal Al-Quran, malu sekali. Jadi kalau 10 tahun itu rata-rata sudah selesai hafal Al-Quran. Jangan ditanya ya, kalau ulama-ulama yang hebat bukan hanya hafal. Imam Nawawi 10 tahun menguasai semua riwayat qiraat Al-Quran. Imam Nawawi, gurunya Syekh Yasin pada saat kuliah kecil. Ya. Imam Syafi'i sama. Menguasainya di umur 10 tahun. Artinya minimal standar orang pada saat itu 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Belum sampai riwayat enggak lah. Karena ada beberapa yang menyelesaikannya di umur 15 tahun. Ya, nggak apa-apa. Kalau Imam Nawawi memang 18 tahun mau jadi ulama besar. 18 tahun jadi ulama besar. Meninggalnya umur 43 tahun. 43 tahun meninggal. Tapi karyanya banyak sekali. Ya, Ibnu Qayyim juga sama. Ya. Artinya, saya katakan kita bahas kitab ini sebagaimana di awal dulu saya sampaikan, pembahasannya adalah pembahasan ringkasan saja. Saya ringkaskan beberapa pembahasan yang panjang perbedaan pendapat di ulama tidak saya bahas semuanya. Hanya saya sampaikan beberapa. Ya. Kenapa? Maksud saya bukan mungkin di antara antum ada yang hebat sekali, ngerti. Kenapa enggak disamai? Bukan, silahkan baca sendiri kalau ya. Saya mengambil standar mungkin di antara ada orang yang berat saya memahaminya. Biar ringan aja. Meringankan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan umur yang panjang dan amal yang soleh. Saya selalu bilang kalau antum doakan jangan sekadar moga-moga dikasih umur yang panjang, sehat selalu. Ini kurang. Saya ingat betul ya. Antum bisa buka, kayaknya ada di YouTube. Syekh Utsaimin itu pernah didoakan seperti itu oleh dalam sebuah kajian, kemudian ada pembawa acaranya mengatakan semoga Allah memanjangkan umur beliau dan sebagainya. Kemudian kata beliau wal amal saleh.
dan amal soleh. Semoga Allah memanjangkan amal soleh. Apa fungsinya umurnya panjang kalau amal solehnya dikit? Ya, bahasanya begitu. Maka saya katakan semoga Allah memberikan umur kita panjang dengan amal soleh yang banyak dan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada pertanyaan Anda? Lah. Mau tanya ini Ustadz, kiat pertemanan dengan teman yang buruk. Karena ini kalau teman yang buruk ini kalau nggak ditemanin, bagaimana bisa tersentuh kebaikan? Jadi biar kita itu mewarnai bukan terwarnai. Minta kiatnya itu Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Ada yang lain? Ya silakan. Afwan Ustadz, saya pernah dapat penjelasan dari Ustadz yang membagi roh itu menjadi dua Ustadz. Jadi roh dalam arti nyawa dan roh dalam arti jiwa, nafs atau sukma. Nah roh itu sifatnya hakiki, tidak berubah. Sementara kalau sukma, jiwa atau nafs itu bisa berubah. Yang bertambah ilmu, bertambah iman itulah jiwa. Nah ilustrasi yang beliau gambarkan adalah ketika orang tidur itu yang tidak ada jiwanya, nafsnya atau sukmanya, tapi rohnya masih ada. Karena kalau roh tidak ada berarti dia mati. Maka kalau orang tidur kan yang meskipun telinga ada dia tidak mendengar, tapi rohnya masih ada, jadi jiwanya yang tidak ada. Yang kedua Ustaz, terkait dengan hal itu, saya pernah punya kenalan yang dia menyaksikan orang yang punya istilahnya kesaktian gitu Ustaz. Yang di Jawa disebut dengan istilah ngerogo sukmo. Apa yang terjadi? Jadi orang ini dengan sengaja mengeluarkan jiwanya. Orang tertidur, Ustaz. Orang tidur, dia mengeluarkan jiwa sendiri dan ketika dia keluar dia bisa melihat jasadnya dalam posisi tidur itu. Apa ini dibenarkan sudah, Ustaz? Kasih. Cukup ya. Baik, yang pertama kiat tentang berteman dengan teman yang enggak baik gitu, atau buruk. Jadi begini Pak, memang maknanya berteman itu saling melengkapi. Maknanya berteman itu care. Artinya bukan hanya sekedar berteman kemudian begitu saja malah justru diambil pada saat butuh saja, enggak. Ya. Maka Ibnu Qudamah di dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin juga disebutkan, ketika kita mempunyai teman yang ternyata buruk, bagaimana kita bisa memberikan dampak kebaikan pada dia. Kalau Abu Hanifah ini dari saya, kalau Abu Hanifah ya berteman dengan orang yang pemabuknya jadi tobat, oke. Kalau Ibnul Jauzi berteman dengan ahli maksiatnya jadi tobat, ngerti maksudnya? Maka Ibnu Qudamah mengatakan melihat dari kemampuan diri, ngerti nggak? Maka kalau Anda justru orang yang mudah terpengaruh, maka jangan. Dan ini didasari oleh apa? Kata beliau, dasari dari ilmu dan hati. Artinya kalau orang ini punya ketakwaan, seorang alim, ya dia punya ilmu tentang itu, maka tidak apa-apa. Karena apa? Niatannya adalah untuk memberikan dampak kebaikan padamu. Karena orang-orang seperti itu butuh ditemani. Iya benar, saya setuju. Ya. Maka syaratnya tadi, maka kiatnya itu tadi. Kalau antum punya ilmu dan antum punya ketakwaan. Bukan berarti orang seperti itu kemudian kita cengin, enggak juga ya. Dicengin kemudian tidak disingkirkan. Kalian sampah masyarakat, pergi. Enggak juga. Tapi maknanya berteman di sini adalah jangan sampai berteman akrab dalam beberapa hal. Ya sekedarnya.
Ya, begitu juga ketika kita ya bersama dengan orang lain, teman sekantor, kan nggak mungkin akan berpisah dari teman kerja, tapi ini jelek ini. Gimana antum? Satu kerjaan. Ya sudah, sekedarnya aja. Muamalah yang biasa aja. Ya, artinya jangan sampai terpengaruh. Kalau antum punya ilmu, punya ketakwaan, enggak apa-apa. Antum temani, maksudnya dalam artian antum lebih dekat dengan mereka. Ya. Tapi kalau tidak, justru antum adalah mudah terpengaruh karena nggak punya ilmu. Ya, orang yang mudah digelincirkan oleh setan itu orang apa? Orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu. Gara-gara orang nggak punya ilmu maka digelincirkan. Kisah pendeta yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Karena orang yang punya ilmu nggak akan mudah digelincirkan. Sambil contoh, ini kisah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya namanya Kitabul Ilmi. Seingat saya, juga disebutkan oleh beliau di dalam kitab Mustalah. Contoh sebagai contoh dalam kitab Mustalah hadisnya beliau yang dijadiin ini buku pelajaran di SMA di Saudi. Seingat saya. Itu beliau mengatakan sebuah cerita yang ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Kenapa saya nyebutkan seperti ini? Saya tidak pernah merujuk kepada bukunya Imam Ahmad langsung, tapi saya bacanya di bukunya Syekh Utsaimin. Tapi saya amanah ilmiah ini beliau ngambil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah cerita sendiri tentang kisah seorang pemuda yang dianggap sebagai orang yang hebat di zamannya. Ini ambil pelajaran di akhirnya ya nanti. Maka ketika Imam Ahmad, ini mungkin antum pernah dengar kisahnya ya, sebagian antum. Imam Ahmad itu punya teman akrab, sahabat dekat, ahli hadis, ulama besar juga. Namanya siapa? Ada yang tahu sahabatnya Imam Ahmad? Yahya bin Ma'in. Siapa? Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini teman dekat akrab. Suatu saat perjalanan mencari hadis atau bagaimana saya agak lupa. Dalam sebuah perjalanan itu kemudian singgah di sebuah kampung, sholat. Kemudian sholat asar jamaah di situ, ikut berjamaah. Ulama dulu itu namanya lebih dikenal daripada orangnya. Ini catatan ini. Kalau sekarang orangnya lebih dikenal dari mana namanya. Orangnya lebih dikenal daripada kualitasnya. Artinya kualitas Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in itu udah terkenal. Tapi orangnya nggak tahu, nggak kenal. Hingga suatu ketika, maka selesai sholat tiba-tiba ada seorang pemuda maju ke depan di atas mimbar, kemudian ceramah lah bahasanya, menyebutkan hadis panjang sekali. Haddatsani Ahmad wa Yahya bin Ma'in. Saya diberitahukan oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Kemudian sampai meriwayatkan riwayat panjang sekali sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka diciptakan baginya burung dari surga, paruhnya dari emas, macam-macam panjang. Lalu kemudian selesai khutbah, selesai mengucapkan hadis-hadis, orang-orang, karena masyarakat di situ adalah orang-orang bodoh, langsung seneng, kasih duit semua ngasih duit. Hari ini terjadi nih. Saya tidak perlu ngomong ya, dan saya tidak mau ngomong sama siapapun, karena saya juga masih fakir ilmu. Kasih duit semua, seneng pemuda ini. Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in bengong itu. Ini pemuda ini siapa? Nyebut-nyebut nama kita ya, enggak kenal. Ya. Kemudian apa? Selesai pada hilang pergi semua. Nih adabnya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ketika mengingatkan, menasihati seseorang, itu tidak pada saat keramaian. Hebat ya. Ini orang hebat. Adab sekali. Selesai orang pada pergi semua. Maka Yahya bin Ma'in
Samperin sambil sini. Kamu siapa? Oh, dia bilang Fulan bin Fulan. Oh. Kamu dapat hadis tadi dari mana? Saya diberitahu oleh Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Dengan PD-nya. Yahya bin Ma'in langsung kaget. Sebentar. Ana Yahya bin Ma'in. Wa hadza Imam Ahmad. Saya Yahya bin Ma'in. Ini Imam Ahmad. Orang tuh kalau goblok, ya, ngeyel itu mesti ngeles. Maka antum perhatikan, orang goblok ngeyel ngeles, goblok itu berarti. Ya, seperti ini. Langsung sudah basah, jebur sekalian. Artinya akhirnya apa? Kamu ngaku-ngaku. Bahkan di dalam kisahnya itu mengatakan, saya bertemu orang banyak yang ngaku-ngaku Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Udah gitu. Dan saya meriwayatkan banyak dari Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Aduh, ini udah ketemu orangnya loh padahal. Ya itulah, namanya sudah dikenal, orangnya nggak kenal. Maka kemudian pemuda ini sambil pergi dan cemberut, sambil jengkel pergi. Sama Yahya bin Ma'in, antum tahu, ditarik ininya, bajunya sebentar. Mau dinasehati, mau dianu. Tapi namanya orang yang bodohnya bertumpuk-tumpuk itu susah diomongin. Begitu ditarik begini, gantian kata Imam Ahmad, tarik itu bajunya, Yahya bin Ma'in itu tarik. Biarkan dia pergi. Ini bukan berarti seorang ulama tidak mau mengingatkan orang, ngerti nggak? Ada saatnya orang bodoh, ini nggak bisa dinasihati dengan apa? Dengan ilmu. Susah orang bodoh nggak tahu ilmu, ini dosa, dia nggak takut itu kok, mau gimana? Maka kata Imam Ahmad kepada Yahya bin Ma'in, kamu kalau ngajak bicara orang gila, maka kamu juga sepertinya. Ngerti nggak? Antum pernah ngajak bicara orang gila nggak? Berarti sama. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu ngajak bicara orang bodoh, ya sama saja kamu juga bodoh. Ini nasihat Imam Ahmad kepada Yahya bin Ma'in. Saya mau contohkan, ini loh persahabatan yang hebat. Paham ya? Persahabatan yang baik. Ya. Dan tidak semua orang yang jelek itu bisa dinasihati seperti ini, ngerti nggak? Maka kata Imam Ahmad, udah biarin, nggak usah. Kamu kalau ngomong sama orang gila mau kayak gimana ya nggak bisa. Paham Mas? Berarti lihat kondisi situasi. Nggak semua orang kita teman nih, kalau nggak belum tentu. Lihat juga. Maka ilmu yang paling utama. Ilmu. Masya Allah. Saya ngambil pelajaran dari ini, Masya Allah. Maka semakin merasa diri kita ini bodoh sekali. Demi Allah. Ya. Ini Imam Ahmad, orang yang tawadhu sekali. Ya. Ini Masya Allah ya. Kalau saya ketemu seperti ini ya, pasti akan malu kan. Antum tiba-tiba ngomong, saya dikasih tahu oleh Ustadz Fulan. Padahal Ustadz itu ada di situ. Antum nggak kenal. Kalau sekarang susah ya. Susah. Kenapa? Sekarang tuh kebanyakan orang terkenal orangnya, meskipun ilmunya biasa-biasa, itu banyak. Saya tidak mengatakan jelek, biasa-biasa. Kalau dulu orang itu takut dikenal orangnya. Imam Syafi'i namanya kemana-mana. Antum tahu datang ke Mesir, nggak ada yang kenal. Imam Syafi'i datang ke Mesir. Itu sudah ulama besar. Beliau jadi ulama besar dulu di Baghdad. Ya, datang ke Mesir, nggak ada yang kenal siapa. Tapi nama Imam Syafi'i sudah hingar-bingar, nama Imam Syafi'i udah tahu. Tapi Imam Syafi'inya nggak tahu ini siapa, nggak tahu. Lihat ya, begitu datang berguru pada para ulama besar di sana. Dia lihat ulama besar yang ada di Mesir, itu ada namanya siapa? Al-Laits ibn Sa'ad.
berguru kepada Alaih bin Sa'ad, sampai begitu Alaih bin Sa'ad dan para ulama besar yang ada di Mesir sudah pada meninggal, sudah pada nggak ada, barulah Imam Syafi'i terkenal dan menjadi ulama besar di Mesir, berfatwa. Lihat, Imam Syafi'i itu adabnya Masya Allah. Imam Syafi'i datang ke Mesir, sudah ulama besar, namanya sudah dikenal, tapi beliau tidak menunjukkan itu. Dan beliau tidak pernah berfatwa di zaman di mana Alaih bin Sa'ad masih hidup. Hebat ya. Kalau sekarang baru lulus LC sudah berfatwa. Ya, moga-moga saya tidak ya. Insya Allah saya tidak berfatwa. Saya nukil aja lah. Nukil perkataan ulama-ulama yang mungkin ini gitu ya. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian roh itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya roh itu adalah, baik itu tadi sudah saya sampaikan, roh itu ada yang bersifat fisik rohnya, ada yang bersifat tadi kadang-kadang diartikan jiwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Paham ya? Roh itu ya fisik rohnya dan makna secara maknawi. Ngerti nggak? Secara maknawi rohnya, sehingga roh itu jiwa yang artinya bisa bertakwa dan lain sebagainya. Paham ya? Itu. Adapun tadi seumpama seorang bisa keluar rohnya sendiri, Rasulullah nggak bisa ya. Standarnya gampang. Kalau Rasulullah bisa, oh mungkin masih mending lah. Ini Rasulullah nggak pernah bisa. Pertanyaannya, Rasulullah SAW pernah nggak diajak jalan-jalan rohnya saja? Pernah oleh malaikat Mikail dan Jibril, oleh malaikat Jibril dan Mikail. Diajak ke alam kubur, melihat siksaan ada yang ada di dalam alam kubur. Ini Rasulullah SAW. Oke. Tapi Rasulullah bisa nggak mengeluarkan rohnya sendiri? Nggak bisa. Berarti Rasulullah SAW diajak jalan-jalan itu rohnya saja. Berarti di mana? Di mana? Kita sudah bahas. Di mimpinya, berarti di tidurnya. Ngerti nggak? Kan kita udah bahas. Seorang yang tidur itu rohnya hakikatnya diambil, tetapi nanti dibalikkan lagi. Gitu kan? Kalau ajalnya belum tiba dibalikkan lagi. Maka roh Rasulullah SAW diambil di tidurnya, kemudian diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan Mikail di alam kubur. Begitu Pak. Jadi kalau bisa mengeluarkan sukma atau rohnya, wah hebat sekali ya. Kehebatannya enggak ada. Dan enggak ada sejarahnya. Bisa mengeluarkan roh itu enggak ada. Ya. Kalau keluar sendiri, oh bisa. Tidur. Antum tidur aja, nanti keluar itu. Artinya Allah keluarkan memang. Allah keluarkan di alam tidurnya. Karena di alam tidur kan sudah pernah saya sampaikan ya tentang ini ya, panjang lebar dulu kemarin, tentang bahwasanya seorang itu kalau tidur itu rohnya diambil, maka kalau bisa nggak ketemu antara roh saya dengan roh bapak saya yang sudah meninggal? Bisa. Bahkan rohnya yang sudah meninggal itu bisa menjawab salam, itu bisa. Iya kan? Kita udah bahas sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah itu dengar, Rasulullah juga menjawabnya. Karena Rasulullah mengatakan tidaklah seorang ya mengucapkan salam, orang yang masih hidup mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati, kecuali Allah akan kembalikan rohnya kepada jasadnya untuk sekedar menjawab salam. Maka ketika kita disyariatkan untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada penduduk kubur. Makanya nggak boleh kuburan itu dicampur, Pak. Kuburan orang mukmin nggak boleh dicampur dengan orang kafir. Kalau kita mengucapkan salam berarti ada orang kafir, nggak boleh. Ya, gitu Pak. Jadi memang nggak ada orang dikeluarkan. Oh, saya bisa melihat, oh ya dalam mimpi mungkin bisa jadi. Bisa jadi kalau dalam mimpi ya, dia tidur mimpi dia. Ya, bisa jadi.
Kayak kemarin ya, 1 pekan yang lalu saya mimpi. Kayak nyata mimpi itu. Saya mimpi haji sama keluarga. Seakan-akan nyata tuh. Berada. Bangun-bangun, ternyata mimpi yang itu Masya Allah ya. Tapi saya mimpi karena mimpi bagus, saya ceritakan. Supaya semoga Allah merealisasikan ya, mengabulkan. Karena demi Allah, ini saya mau cerita. Dahulu 1 tahun yang lalu saya mimpi umroh. Kemudian berapa bulan kemudian ada seorang Ustaz, antum mau umroh nggak? Ditawari mau umroh nggak? Ya mau, tapi saya belum punya uang. Jawabannya, Ustaz ini ada duit, antum silahkan berangkat umroh. Masya Allah, langsung berangkat umroh saya langsung. Dikasih kok ya. Alhamdulillah rezeki. Beneran nyata. Ternyata di dalam mimpi saya yang saya mimpikan itu pada saat umroh. Oh ini toh yang saya mimpi, saya ingat betul. Makanya kata Rasulullah SAW, kenapa mimpi yang baik itu suruh menceritakan. Mimpi yang buruk jangan diceritakan. Karena hakikatnya itu seakan-akan bisa jadi kejadian nyata. Yakni ruhnya saja. Allah alam suat. Tapi kalau mengeluarkan roh dari jasad tidak bisa. Sehebat apapun orang nggak bisa. Ya, karena yang mampu untuk mengeluarkannya hanya Allah SWT. Malaikat pun hanya perintah dari Allah SWT. Satu-satunya yang bisa mengeluarkan roh dari jasadnya dari kalangan makhluk siapa? Ada yang tahu? Malaikat maut. Kan sudah pernah dibahas ya, dicerita. Rasulullah bercerita dalam hadisnya bahwasanya setelah semua mati semuanya, malaikat-malaikat mulai juga sudah mati semuanya, datang kepada Allah, ya Allah, semua perintah sudah saya laksanakan. Siapa yang tersisa? Tinggal saya. Ya sudah, cabut nyawamu sendiri dengan izinku. Nah, bisa. Matilah. Ya, matilah. Makanya teriak sekencang-kencangnya saking sakitnya, dicabut nyawa. Nyabut nyawa sendiri. Maka kemudian apa? Seandainya ada makhluk hidup hidup pada saat itu mendengar teriakan malaikat maut, mati langsung. Saking kencengnya suara teriakan malaikat maut. Malaikat maut itu jangan dikira cuma kecil gitu, enggak. Antum tahu ya, malaikat Jibril itu sayapnya kalau dibentangkan memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Malaikat Jibril ketika mengadab kaum Lut cuman dengan 1 sayapnya. Dari 600 sayap, cuman 1 sayap. Bayangkan. 600 sayap, 1 sayap. Nah, gini doang. Masya Allah ya. Gede malaikat itu, jangan dikira kecil. Malaikat itu gede sekali. Rasulullah makanya takut. Rasulullah kan pertama kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya apa? Pingsan. Rasulullah langsung pingsan. Itu baru lihat wujud. Belum teriakannya itu. Antum baru diteriakin udah kaget kok. Ya enggak? Antum tiba-tiba diteriak, wah, gitu kaget. Baru itu. Belum sampai derajat yang ini saya analogikan begitu. Makanya artinya satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah bisa mencabut nyawa sendiri, malaikat maut. Wallahu taala alam. Kita akhir dengan doa kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.